Osman tuh ngarangin kamera kan? Itu ngarangin kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 10 kali mah. Gitu. Dengeran. Hadis qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah salasah, Zu sultanin muqsitun muwafaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli zi qurba, wa muslim, wa afifun muta'afifun zu ya'li. Masih sorry. Malam Jumat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya penyakit mamang. Jadi kagak yakin sama usolnya. Padahal usoli itu nggak wajib. Yang wajib itu dalam hati. Saya niat sholat, usoli nggak wajib. Dengeran lu. Salah juga nggak apa-apa ya. Kita mau kasih tahu orang tua kan ya. Ayo. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Sehingga kita semua masih dapat melangkahkan kaki kita jalan kaki, kemari ada yang naik motor untuk berkumpul, bertatap muwajahah, bersilaturahim, menuntut ilmunya Allah sambil ketemu sama yang ganteng, sama yang cantik. Alhamdulillah, atas rezeki Allah pula kita mesti diberikan hati kita. Allah gerakan hati kita untuk mau ikut berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tak perlu kita sampaikan kepada kariban junjungan kita, baginda alam, manusia termulia, manusia terindah, manusia terbaik, manusia terpaling terlah, kalah sultan-sultan. Manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para penerus perjuangan dakwanya, dan kepada kita semua sampailah pada umatnya, yang semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bareng-bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat
pada Ketua Permata Al-Mozaik, pada Abang Muhammad Gandhi Al-Baui. Wai, kita Wai. Coba Wai, tolong. Jangan bikin tidur Wai. Pokoknya nggak nyenyak aja. Belum aja belum. Takut ya gue. Setannya gue suruh pulang. Ben aja ntar bangun tiba-tiba dia macam dia. Allahu Akbar. Yang terhormat, yang saya hormati pada seluruh pengurus Permata Al-Mozaik, dan yang saya muliakan seluruh jamaah remaja-remaji Majelis Permata Al-Mozaik yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampailah kita pada malam Jumat kali ini yang alhamdulillah Allah masih kasih izin juga buat saya menyampaikan sedikit yang kadang ganjil, tapi semoga bisa menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saya mohon izin malam hari ini akan menyampaikan kajian hidup itu yang berjudul Good Life, Life to Good. Jannah. Apa artinya? Apaan? Lep langsung Anak kecing biasanya. Bali, anak kecing Bali Jannah. Good life, life to Jangan. Good bagus. Jannah. Lep langsung. Hidup yang baik adalah hidup untuk Hidup. surga. Surga masih jangan kagak tahu sih. Apa? Hidup yang baik Hidup untuk adalah hidup untuk ke surga. surga. Yang dalam kedengeran nggak? Jangan kongkok we, rumpi baik. Mana kafe? Nggak ada kafe. Bagaimana hidup untuk surga? Ada yang tahu bagaimana hidup untuk surga? Hidup untuk surga itu ada di rukun iman dan rukun Islam. Ketika kita sudah menegakkan yang rukun iman dan rukun Islam, maka insya Allah surga. Kayak di film apa Indonesia apa? Insya Allah surga. Insya Allah. Mama Dede. Mama Dede. Mamanya Dede. Ketika kita memimpikan surga, ketika kita memimpikan surga, maka apapun harus kita lakukan demi surga. Sama seperti kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin mendapatkan kerja, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan seseorang, mungkin ya Ewan dapetin kerjaan, kita bela-belain tuh pengen kerja, datang pagi-pagi, masya Allah hujan-hujan, berangkat buat dapetin kerja, Pulang pagi. pergi pagi, pulang malam Johor. pagi, kagak kaya-kaya tuh. Dengan Dede aja no, pergi malam langsung pulang, pergi pulang langsung. Aduh, langsung kaya dia. Pulang. Insyaallah surga. Kita begitu dahsyat. Gimana bela-belain buat ngejar dunia? Mungkin buat ngejar jabatan kita bela-belain. Bayar, apalagi sampai bayar. Apa namanya? Nyogok dapat jabatan. Sekarang kuliah aja bisa nyogok. Kalau nggak nyogok nggak diterima di kuliahan. Bela-belain ngeluarin duit banyak buat kuliah.
bela-belain ngeluarin duit banyak buat dapat jabatan. Bela-belain kemarin tuh nyebar serangan Fajar. Fajar cari-cari Fajar. Biar dipilih. Kita begitu sibuk mengejar apa yang fana, yang Rasul bilang dunia ini cuma setetes air. Ketika kita menyelupkan jari kita ke laut, kita angkat menetes air, maka tetesan itu adalah dunia. Kita bela-belain kerja sampai keringetan, sampai ke dalam-dalam keringetan basah semua. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita bela-belain buat dapetin seseorang sampai jadi bucin. Makan omongan sendiri kan tuh. Kalau seimbang apa? Oh. Nggak ada seimbang. Aduh ya Allah. Kita bela-belain buat dunia, tapi kita nggak tahu bela-belain buat surga. Bagaimana orang yang bela-belain buat surga? Hah? Bagaimana orang-orang yang bela-belain buat surga? Adalah ketika orang yang diberikan jabatan, maka dia amanah terhadap jabatannya, mendapatkan jabatannya pun bersih. Mereka adil. Ketika mereka punya pekerjaan, mereka benar dalam mengerjakannya. Bagaimana bekerja yang benar? Bekerja yang senantiasa diniatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan cuma nyari duit. Banyak kita yang dilupakan kerja buat nyari duit, padahal sesungguhnya bekerja itu untuk ibadah kepada Allah. Duit mah biar Allah yang atur, Allah yang ngasih. Itu mah anggap aja hadiah dari Allah. Bagaimana bekerja yang ibadah? Bekerja yang ibadah adalah ketika dia bekerja, dia tetap tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Ketika disuruh Allah buat sholat di awal waktu, maka dia akan mengerjakan sholat di awal waktu. Ketika Allah suruh bekerja dengan baik, maka dia akan bekerja benar-benar dengan baik. Jangan makan gaji buta. Kerja makan gaji buta. Kayak gua tuh. Astagfirullahaladzim. Tunggu udah enggak. Ketika dia bekerja mendapatkan gaji, maka ada hak orang lain di dalam rezeki yang kita dapatkan. Maka sisihkan. Gaji 5 juta, amin ya Allah, sebulan. Amin ya Allah. Kita sisihin barang 200.000 buat yatim mah, ya lokan ke bagian. Lokan. Kita sisihkan buat masjid, mungkin buat fakir, orang yang membutuhkan. Butuh terus. Atau kita lihat orang-orang yang di dekat kita yang butuh uang, cuman butuhnya bukan dibuat-buat karena emang butuh. Oh, dibuat-buat mulu. Ada yang butuhnya dibuat-buat, emang dasar gaji udah gede, habis mulu. Baru tanggal 2 gaji tanggal 1, tanggal 2 udah habis. Punya anak dia. Tanggal 3 udah puyeng palanya. Astagfirullah.
Ya Allah. Mendingan yang usaha aja tuh uncang-uncang angge. Kayak hewan usaha nasi uduk. Makanya nggak uncang-uncang aja. Hewannya yang uncang-uncang angge, emaknya yang kerja. Allahu Akbar. Begitu, ketika kita bekerja maka kita menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Sholat jangan ditinggalin. Kan banyak kita nih bela-belain ya, berangkat pagi, kerja pagi nih, bangun kesiangan, atau subuh gak dijalanin, bela-belain datang kerja tepat waktu. Mendingan kerja telat, sholat dulu bentar, biar kerja telat. Domel paling dikit ya, SP 1 paling, SP 2, SP 3 berhenti, cari lagi yang lain, masih. Si Ewan orang ngerti puyeng pala gua ya. Aduh. Orang ngerti pala gua puyeng nyari kerjaan ya. Hujan-hujanan. Motor mogok. Allah, Wan, tong. Masuk surga ente tong. Allahu Akbar. Ketika yang sedang belajar sekolah kuliah, maka tetap cari ilmu yang bermanfaat. Bom Rizky. Sama yang sekolah, yang kuliah juga jangan sampai tinggalin sholat. Dia kuliah. Karena sekolah, kerja, jabatan itu cuman kesibukan duniawi. Tapi yang bisa membawa kita ke surga adalah sholat. Dan perbaikilah sholat kita. Yang sholatnya masih berantakan, bacaannya masih kemana tahu, ngaji lagi, Muhammad Duai. Santri saum bang, santri saum. Tinggalan gue nih. Jauh sih harus. Nabinya tapi dibingung. Sadat lagi dia nggak datang. Makanya kita ketika kita sadar bahwa ibadah kita masih berantakan, masih kemana tahu, maka kita cari teman-teman yang bisa, yang ngerti, kita deketin sambil ngopi, nggak usah serius-serius amat, Santai aja. nyantai be, ambil selonjoran, makan paci. Hamster. Ngaji nama Duai ada, sama Gandhi ada ngaji Ikro, sama Duai mau ngaji tasawuf. Merendah mulu itu. Aduh, ngalah wae. Sama Dede mancing. Aduh. Kalau sama Dede ilmu ini apa? Syariah. Ilmu syariah deh. Dia mulu mancing. Aduh, dapat ikan. Janda. Ilmu ikhtiarnya sama Duai, sama si Dede. Ilmu syariatnya sama Dede belajar. Kalau Ikro, Kiroah ngaji, Gandhi ngaji, ilmu tasawuf sama Duai, ilmu fikih sama si Ewan, sama Ewan. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa ngaji sambil nongkrong. Jadi biar nongkrong kita bermanfaat, bukan cuma nongkrong. Ada yang nongkrong main HP, Jadi SB. HP-nya miring semua. Setan gudeg. Temannya diculik gak tahu. Insyaallah. Allahu Akbar. Temennya loh, teman-teman ini satu diculik. SB
Saking khususnya main HP, main game. Allahu Akbar. Jadi bagaimana caranya tongkrongan kita bermanfaat? Ada teman kita, biar aja lihatin dulu teman kita. Ada teman kita yang berbuat salah, kita lihatin aja dulu. Sekali lagi tamu. Bikin salah lihatin dulu, lihatin. Ntar mau maksudnya tampol palanya. Enggak. Teman kita salah, kita lihatin dulu. Ketika salah mulu. Kita kasih tahu, ini lu salah begini nih. Ini sholat lu begini salah. Orang Johor 4 rakaat, dia 5 rakaat. Isya 7 rakaat. Gue sholat Isya 7 rakaat sekali seumur hidup. Nih baca Al-Fatihah lu begini salah Al-Fatihahnya. Bismillahnya gimana? Wajib kita bisa mempelajari Al-Fatihah. Benar dalam bacaan Al-Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Kalau Al-Fatihah kita berantakan, Al-Fatihah kita enggak benar, maka berantakan juga sholat kita. Sia-sialah sholat kita. Ini kayak kita udah capek-capek, nih bangun rumah pakai pasir doang, ke semennya runtuh lagi. Jadi sia-sia sholat kita kalau ibadahnya nggak benar. Belajar kita cara ruku bagaimana, cara sujud bagaimana, cara duduk di antara dua sujud. Yang paling penting itu baca surat Al-Fatihah. Kita perbaiki. Perbaikinya dengan apa? Belajar tahsin. Cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ha sama ha dibedain. Ada yang Bismillah hi suruh hi lagi. Bismillahirrahmanirrahim terbalik. Di awal Bismillahirrahmanirrahim. Di depan ha besar, di belakang ha kecil bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang masih alhamdulillah. Karena beda huruf maka akan menjadi beda kalimat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin masih banyak yang alamin. Padahal di situ hurufnya ain. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Masih ada yang Ar-Rahmanir-Rahim. Di situ hak kecil semua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Middin ditahan, middin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'in, iyyaka na banyak. Iyyaka na'budu wa ditahan, iyyaka nasta'in. Ain. Itu enggak mantul, banyak yang Nah, di situ enggak mantul karena bukan qol-qolah. Ihdinas siratal mustaqim. To sama qaf. Bedain qaf sama ka. Bedain ta sama to.
Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Banyak anna. Nah, di situ enggak ada qalqalah. Ana amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil mag ditahan, jangan dipantulin mag. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu dipanjangin dolin. Do sama da bedain do. Dolin panjang gitu. Gue nyali nyamutin. Gue enggak. Gue nyali. Amin. Dolin. Perbaiki Al-Fatihah kita, ntar ngaji sama Bang Tuai. Ya sama Gandhi. Mau banyak ya banyak Gandhi. Karena apa? Perbaiki sedikit demi sedikit sholat kita. Ketika kita ingin menjadi lebih baik, maka perbaikilah sholat kita. Dari awal cara kita sholat, bacaan kita perbaiki. Yang masih nggak hafal at-tahiyat, ada yang sampai sekarang belum hafal at-tahiyat tuh. Barokatus apalagi ya. Barokatus sholat belibet langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat wajib nggak pakai wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Banyak di TV nyontoin nggak bener. Sholat wajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabin makmum. Waalaikumsalam. Wah. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sholat jenazah. Sholat wajib, sholat sunnah assalamualaikum warahmatullahi. Pas warahmatullah kita nengok assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat jenazah pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak pakai sujud sama ruku. Terimam Allahu Akbar dia ruku. Ya Allah. Gitu. Sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul jannah salasa. Ahli surga itu ada 3 golongan. Stay. Dzu sultanin muqsitun muwafaq, yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan yang adil dan disetujui rakyatnya. Di sini ada disetujui rakyatnya, bukan yang dipaksain jadi pemimpin. Pemimpin yang paksa juga itu yang serangan pajar, yang quick count atau berubah, paksain. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita khawatir pemimpin tersebut dari awal sudah zolim, maka kedepannya akan terus zolim pada rakyatnya. Dari caranya aja udah nggak benar. Kita bikin kue aja dari cara kita bikin, naro telur, naro apa, kita harus bener biar kuenya bener, ngembang. Coba aja salah, nggak bakal ngembang kue. Gimana pemimpin yang adil? Bagaimana pemimpin yang adil? Pemimpin yang nggak pilih kasih sama yang punya duit. Dia slow, sama yang nggak punya duit, mati lu, bukannya mati.
Pemimpin yang adil bagaimana? Ketika dia bisa menggunakan kepemimpinannya dengan baik, dengan benar. Lalu warajulun rahimun waqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Yang kedua adalah orang yang lemah lembut hatinya terhadap kerabat dan muslim. Tuh, golongan surga orang yang lemah lembut kepada kerabat, kawan-kawan, teman, CS, sahabat, kepada muslim yang lainnya, lagi kepada orang tua, kepada istri, kalau punya istri, kalau enggak ya udah. Dan nangis. Bagaimana orang yang lemah lembut? Orang yang memiliki sifat ar-rahim, memiliki kasih sayang, enggak dongkol aja bawaannya sama temen, dongki aja sama temen. Astagfirullahaladzim. Nafsu lu caper banget, ya udah biarin dia yang caper, lu tenang aja, nggak bakal ganggu hidup lu. Dia caper nggak bakal bikin lu miskin, udah biarin dia caper. Emang hidup dia mungkin begitu, ada mukanya dua. Tugas kita adalah melihat diri kita sendiri. Ngedumel mah kadang ya manusia lah, ngedumel dikit. Dumel mulu. Ngedumel mulu. Aduh ya Allah. Ayo gitu dia. Punya teman lagi susah, kita kasihin, tolongin. Tapi temennya juga tahu diri ya, ditolongin. Jangan nggak tahu diri, tolongin nggak tahu diri. Lagi susah doang lo datang, udah seneng aja. Kemarin mobil gua mati, tinggal peti, nggak tahu diri. Nggak ada biasanya. Astagfirullahaladzim. Dongkoh mulu. Dumel. Aduh. Untung gua kagak ngedumel, gua nyari temen yang lain. Ada temen tuh lagi main game, gua tarik gue. Salah sendiri. Salah sendiri congean. Gua kebauan. Allahu Akbar. Ada temen Vespanya mati di mana-mana, samperin gitu loh. Kecelakaan, nabrak, samperin. Ya teman sih kita tolongin baik. Urusan dibeliin rokok sama kopi, urusan dia ngasih senang baik. Rezeki mau orang mana? Ingat teman. Namanya juga teman. Teman sakit kita jengukin, doain, bawain buah, apaan kayak bawain gerenuk kayak apa kayak itu jambu. Temen sakit jangan didoain, mampus lu mati. Parah. Astagfirullahaladzim. Parah. Mati lagi hidup sih lu, ada gua mulu, mati kan lu. Rasulullah dulu dihina, dicaci sama orang buta, orang kafir, orang Yahudi. Ketika menghina nggak ada, sakit, dicari sama Rasulullah, dibawain makanan, lagi sakit. Padahal dia nggak tahu itu Rasulullah. Ini saya Muhammad. Langsung dia ngucapin dua kalimat syahadat. Gitu kita ada teman sakit, teman susah, nggak punya kerjaan, kasih kerjaan, apaan kayak kerjain.
Tadi bilang urusan kopi sama rokok mantar urusan belakang. Aman. Aman itu mah mau PRT mau PRW ada. Disiapin. Bye lo. Aduh, ada yang ngedumel baik mau warna satu orang bagian. Aduh. Yang bau akbar. Jam 10:30. Allah Akbar. Masih duduk. Terus satu lagi nih. Masih datur. Wafifun muta'afifun zu yalin. Yang ketiga adalah orang miskin yang menjaga kehormatan keluarganya. Ketika dia ditakdirkan menjadi orang miskin, maka dia nggak jadi bala buat keluarganya. Apa udah miskin banyak gaya, utang motor, kredit, kerja mah kagak kredit motor, kerja kagak kredit HP, ujung-ujungnya HP digadein. Gua kena. Aduh. Jangan nyusahin. Dia Pak tawan ngirim kredit. Ketika kita jadi ditakdirkan menjadi orang miskin, kita nggak minta-minta. Karena apa? Perbuatan hina orang yang minta-minta. Makanya kita sebenarnya nggak dibolehin ngasih tukang minta-minta. Tapi sunnah di pagi hari kita memberi orang yang membutuhkan. Karena apa? Di pagi hari ada malaikat rahmah yang memberi keberkahan, maka senantiasa kita sedekah di pagi hari. Mau hari apa aja kita sedekah. Jangan minta-minta. Kalaupun kita miskin harus minjem, maka kita harus yakin kita bisa menggantinya. Dan kita harus janji dalam hati buat menggantinya. Bukan malah kabur, di blok. Parah tuh. Parah banget. Pindah ke Amerika. Allahu Akbar. Ya Allah. Jangan gitu-gitu amat apa itu. Ya udah ketiga tuh. Ada tiga baik ahli surga itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah kekuasaan yang adil dan disetujui oleh rakyatnya. Pemimpin yang adil. Ketika dia jadikan pemimpin keluarga, menjadi suami berarti pemimpin keluarga, maka dia adil sebagai suami, tahu hak-hak untuk istri, hak-hak untuk anak. Ketika dia jadikan pemimpin dalam pekerjaannya kita, dia adil dalam menjalankan pekerjaannya. Waktunya ngasih gaji jangan ditahan-tahan. Karyawan udah ngedumel, gaji gua diundur lagi. Mana temanku udah nagih ku tambah. Astagfirullah. Ya Allah. Gara-gara ke pemimpin yang gak adil. Lalu yang kedua, manusia yang lembut hatinya, lemah hatinya terhadap kerabat dan muslim. Jangan dengki mulu, kita hilangkan semua rasa dengki. Makanya ada ahli surga yang ibadahnya biasa-biasa aja tapi dia masuk dalam surga. Karena apa? Karena setiap ingin tidur dia telah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dan mengikhlaskan orang-orang yang jahat kepada dia. Yang ketiga, orang yang miskin yang menjaga kehormatan keluarganya. Jangan minta-minta, pokoknya jaga, jangan minta-minta. Kalau masih bisa ngamen, mendingan ngamen. Kalau bisa nyuci piring, mendingan nyuci piring di restoran. Tahuan, nggak apa-apa gaji gopek sebulan. Siapa tahu tipsnya 1 juta sebulan. Gede tipsnya. Ya Allah. Yaudah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa masuk semua ke otak kita, ke hati kita, ke pikiran kita, bisa menjadi wasilah masuknya kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Good life to jannah. Kita kejar surga. Jangan Dokoh mulu.
bacanya. Seakan Yuk. sebaik mungkin kita kejar surga karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekecil kurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Makanya jangan dimakan tulangnya, ntar ke lolodan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma yakfir ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا تكبيرات لنا تسبيحات وتمتصرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وصبرك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وعلى طاعتك سبحانك إنك من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حونا لنا في شجرة الموت والنجاة من النار والعافية من العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. إلا أنت مقصد ورد مطلوب يعطيني محبتك وردك ومعرفتك. إلا أنت مقصد ورد مطلوب يعطيني محبتك وردك ومعرفتك. إلا أنت مقصد ورد مطلوب يعطيني محبتك وردك ومعرفتك. اللهم حببنا النبي محمد. اللهم حببنا النبي محمد. اللهم حببنا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rasulih markhula syirika wa ghridim mukhlasika wa ja'al min ladunka sultanan nasira wa may yattaqi ja'al makhraja wa yarzuqhu min sulati asmu man yatawakkal alaihi fa subhanahu wa ta'ala ja'al al fadla. Rabbi filana wa li walidayna warhamna kama rabbayani shaghira. Amin Allah. Rabbi filana wa li walidayna warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbi filana wa li walidayna warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mungkinlah tadi mengucapkan hasanah dan nasihat-nasihat yang disampaikan langsung oleh Saudara Bang Adul. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi